Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses ya buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mencoba berbagi video tentang perbanyakan miana yang kami lakukan dari cuma segenggam tangan ya, kurang lebih 15 batang lah ya, menjadi kira-kira satu kebun banyaknya. Oleh karena itu mari kita ikut saja ceritanya hingga akhir, agar nanti teman-teman tidak terjadi gagal paham atau salah pengertian. Oke teman-teman, mungkin pasti sudah tahu ya, tanaman miana atau bunga bayam-bayaman ini termasuk tanaman yang dinikmati keindahan daunnya ya. Nah ini karena memang warna dan bentuk daunnya ini sangat mempesona ya, sehingga banyak yang suka. Taksonomi miana yaitu berasal dari divisi Thraceophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, famili Lamiaceae, genus Solanostemon, dan spesiesnya Plactranthus cutelloides. Itulah, nggak tahu juga saya nyebutnya. Nah, kabarnya memang variannya ini sudah mencapai ratusan banyaknya ya, bahkan ada yang bilang sampai 1000-an ya, akibat silangan buatan manusia ya, yang dibuat manusia dan silangan alami ya. Ditambah seringnya terjadi mutasi bentuk dan terjadi sering mutasi warna ya. Dan yang perlu diketahui juga, dalam video ini kami melakukan penanamannya dalam beberapa tahap, yaitu perbanyakan indukan dulu nantinya, lalu perbanyakan anakan melalui stek lagi dan lagi. Di samping itu kami juga melakukan sedikit inovasi ya, yaitu teknik menanam beberapa jenis miana yang berbeda bentuk dan warna daunnya ke dalam satu pot atau polybed agar terlihat lebih bervariasi ya, atau lebih cantik. Awalnya kami hanya memiliki kurang lebih 15 jenis miana yang masing-masing berbeda jenisnya ya, berbeda warna dan bentuk daunnya pula. Miana ini kami peroleh dengan harga yang cukup murah, yaitu sekitar Rp5.000 saja. Ada dari jenis lokal dan juga jenis import, seperti green tea, batik, cakar garuda, cakar merpati, red apple, toke merah, nakula, merak, sadewa, leci, rainbow, sinta, strawberry, dan lain-lain ya. Ini karena saking banyaknya nama-namanya juga, ini juga sampai tidak bisa terinventarisasi lagi ya teman-teman. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian menjadi semakin membesar, karena ini kami tanam di pot kecil dulu, lalu kami repotting saja ya ke polybed yang lebih besar ya, agar lebih leluasa lagi sirkulasi perakarannya dalam mencari nutrisi ya dan air. Tidak lama setelah di replanting ke polybed yang lebih besar, miana tersebut semakin besar ya tentunya, dan sudah siap menjadi indukan untuk diperbanyak melalui stek batang ya teman-teman. Nah mungkin karena akarnya yang bisa menembus polybed, jadi bisa langsung mencari air dan nutrisi langsung ke tanah ya. Jadi kita tidak perlu terlalu sering menyiram, makanya dia menjadi cepat besar ya. Nah setelah dirasa miana yang tadi sudah semakin besar dan akarnya tentunya sudah semakin penuh berdesakan di polybed, kami juga langsung membongkarnya sekaligus untuk memperbanyaknya, sekaligus kita replanting ya, atau transplanting ya. Nah ini bisa dilihat, ini cukup sudah lumayan besar-besar dan lebar-lebar daunnya. Tahap awalnya kami membongkar media yang tadinya dipakai untuk indukannya ini, kemudian dibongkar dan kita taruh aja, campur saja ke media tanam yang akan kita buat ya, atau yang baru, seperti yang terlihat di video ini. Kemudian kita tambahi tanah dengan perbandingan tanah biasa banding kompos banding media lama, itu 3:1 ya, dengan syarat media miana ini adalah poros dan tidak mengedap air. Tapi miana juga perlu air ya, kalau tidak ada air jadi jelek dia ya, layu. Selanjutnya semua media dicampur dan diaduk sampai merata, lalu dimasukkan ke dalam polybed yang telah digulung ujungnya ya. Kemudian diisi dengan mangkuk atau pot kecil ya,
supaya mudah memasukkan tanahnya dan langsung dipenuhkan tanpa dipadatkan ya, atau dibanting-banting biasanya. Lalu kita potong-potong tanaman yang akan kita jadikan stek anakannya ini. Kita potong sekitar 10 sampai 15 cm. Termasuk pangkal-pangkal batang yang tadi sebagai indukan itu juga kita tanam. Kemudian kita susun dulu polybed yang tadi sudah diisi tanah yang sudah kita gulung dan kita siapkan tadi ke tempat pemeramnya langsung ya, agar nanti setelah ditanam kita tidak perlu memindahkannya lagi ya teman-teman. Karena kalau sudah diisi tanah dan sudah ditanam, nanti dia akan terganggu ya. Makanya dipindahkan dulu baru ditanam seperti ini. Nah, lanjut kita tanam di polybed yang sudah kita susun tadi, di mana satu polybed ini seperti yang saya katakan tadi, kita isi 3-4 jenis miana, bahkan ada yang lebih ya, sampai 5 saya isi. Yang berbeda jenis sambil dipadatkan sedikit dan jangan sampai terbalik ya menanamnya ya. Karena kalau terbalik tidak tumbuh. Kemudian lanjut kita siram, cukup sehari atau 2 hari sekali. Jangan terlalu berlebihan. Karena ini miana ini termasuk batangnya ini atau selnya ini lunak, jadi sehingga sangat mudah busuk ya. Selang sebulan, miana yang sudah tumbuh dan sudah dipindah ke tempat yang lebih besar, yang lebih agak panas, ini sudah kita biarkan tumbuh semakin besar, semakin tegar dan semakin segar ya teman-teman. Nah, ini terlihat pertumbuhannya semakin bagus dan bahkan sudah ada yang mulai kelihatan muncul bunga dan warnanya juga semakin keluar ya, karena lebih terkena panas, dimana miana ini memang tanaman yang suka matahari. Oke, ini adalah proses pemanenan stek untuk perbanyakan miana, dimana sebaiknya dilakukan secara cepat dan dilakukan pagi atau sore hari agar tidak cepat layu. Sedangkan alat yang digunakan ini sebaiknya lebih tajam ya, karena miana ini mudah patah. Kalau alatnya tumpul nanti bisa patah. Kemudian pengambilan stek ini juga bertujuan untuk melakukan penjarangan cabang agar daun tidak semakin berhimpitan ya, dan semakin rimbun, sehingga nanti semakin mudah patah karena semakin lunak, semakin lembek. Jadi semakin mudah mengalami pembusukan ya teman-teman. Stek tersebut sebaiknya langsung ditanam di media semai. Jangan terlalu dalam menanamnya dan usahakan jangan berlebihan terkena terik matahari ya. Karena tanaman ini masih belum berakar, jadi sangat mudah mengalami kelayuan ya teman-teman. Dan makanya jangan sampai tertimpa langsung sinar matahari agar nanti langsung cepat tumbuh, daunnya yang ini tetap segar dan langsung bertambah ya, tidak mengulang pertumbuhan lagi. Selang 2 minggu kemudian, miana yang kita tanam terlihat ya sudah mulai tumbuh subur tanpa mengalami stres daunnya, dimana terlihat lebih segar, tegar dan mempesona ya tentunya. Dan seperti yang saya katakan tadi, di mana satu pot ini atau satu polybed ini memang berisi 3-4 jenis warna, sehingga terlihat cukup bervariasi ya, di mana satu pot ini ada warna hijau, merah, hitam, coklat, kuning, bahkan ada yang pink ya, putih. Kemudian 1 bulan kemudiannya lagi, miana tersebut juga sudah menjelma menjadi miana dewasa yang siap untuk dipanen kembali stek batangnya untuk kita lakukan perbanyakan kembali. Nah, ini belakangan ini saya lihat banyak juga ya viral yang menjual steknya saja ya, atau entresnya atau stek batangnya ini saja ya, tanpa dilakukan perakaran terlebih dahulu. Nah, itu terlalu berani kalau menurut saya ya. Oke, segitu aja teman-teman. Jika ada yang perlu ditambahkan, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini, like saja. Dan boleh juga kalau mau di-share, saya tidak melarangnya. Dan boleh subscribe bagi yang belum subscribe, agar mendapat update video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.